Yang pakai wifi diputus dulu ya, nggak tahu. Nanti kalau sudah itu baru kita. Pakai buku ya, Pak? Ya. Laptopnya. Tidak muat kah, Pak? Punya ganti kan? Oh, ada yang masuk. Dia cek aja ya. Oh, maaf, Bilangin ya, kalau ada yang masuk bilang. Jadi semua siapa? Nanti nggak bilang aja lagi. Santai. Buku paket tidak semua. Oh. Kita buka bab 1 ya. Oke. Bab 1 yang C. Submateri yang C. Ya, nanti lihat aja. Oh. Oh ini 16. Iya ya. Udah ada, Pak. Diizinkan ya. Pak Hanif. Langsung Pak. Ya ini aja. Pak, bilang dong. Pak, yang kata Saya mulai teman ya. Bukunya sudah semua bukan? Nanti HP-nya hanya digunakan pada saat diskusi dan yang mau misalnya mau break sebentar keluar boleh makan apa apa nggak masalah sampai jam 2 soalnya. Yang mau break makan dulu ya nggak masalah sebenarnya. Kamera udah oke semua. Oke.
sudah siap ya? Kamera Ina, oke, kamera Bagas sudah siap. Yang Gemit, oke situ ya. Tapi yang mana hanya yang sini. Tapi sinyalnya nih. Pakai hotspot saya aja, Pak. Jangan di bawah soalnya. Pasti bisa. Biasanya bisa. Tapi itu di sana. Apaan, Pak? Lancar. Apaan? Lancar. Coba Mas Bagas tentunya di entah waktunya. Kamu lihat internet ada. Di Aceh lah. Sudah Belum masuk, Pak. Assalamualaikum Pak Hamid. Mohon izin Pak dari setting laptopnya ini karena ada ya. Mohon izin Pak. Sama ya guys, nggak mau masuk ya? Internetnya mau masuk ya? Oke, siap nih. Oke. Cek suara masuk nih. Kita mulai teman-teman ya. Baik, Pak Aziz mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah luar biasa. Selamat Allahu Akbar. Iya. Iya. Keren. Nah, sebelum kita mulai, minta tolong apabila ada kertas atau sampah yang masih berserakan di sekitar, kita ambil dulu. Sementara kalau di laci masing-masing, nanti jam gantian bisa juga. Boleh disimpan dulu ya. Terima kasih teman-teman. Kita mulai dengan berdoa. Silakan Hisham dipimpin. Ya. One, ready, two, three, be quiet, four, let's play together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi
shi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semoga tetap sehat selalu ya di tengah kondisi. Ini alhamdulillah nih kelas 9B ini sudah full 100% masuk setelah 3 bulan lamanya tidak pernah full ya. Jadi teman-teman selalu ada saja 2-3 orang yang nggak masuk. Alhamdulillah hari ini full semua. Jadi ya, Faris baca presensi dulu. Kehadiran boleh lihat di mana presensinya ini. Ya, itu tadi. Kasih baca satu-satu ya. Hadir, tidak hadir, tidak hadir. Abiyu, Hadir Pak. Sultan, Hadir Pak. Kinan, Hadir Pak. Aska, Hadir Pak. Davi, Hadir Pak. Daru, Hadir Pak. Bagas, Hadir Pak. Dimas, Hadir Pak. Malik, Hadir Pak. Mudi, Hadir. Anin, Hadir Pak. Asya, Fari, Aman, Syafiq, Nafid, Nawaf, Rama, Rafif, Zahid, dan Hadir. Semua ya, itu masih kangen juga. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Ya, pada pertemuan sebelumnya nih kita sudah belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita sudah mempelajari beberapa hal. Kita bisa lihat pertemuan minggu lalu. Nah, ini ada pemberontakan ya pada saat Pancasila diterapkan di Indonesia. Boleh disebutkan apa saja yang masih ingat? Pemberontakan pasca kemerdekaan. APRA, Andi Aziz, apa lagi? PKI, bagus, 3 sudah. Masih ada lagi nggak? DITII, Republik Maluku Selatan, RMS, ya, dan beberapa lainnya. Nah, itu adalah tantangan ketika Indonesia menerapkan Pancasila sebagai dasar negara pasca kemerdekaan. Ya. Selanjutnya, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi sub yang C, submateri yang C. Nah, yang ini ya. Sebelumnya kalian mau kasih game dulu. Mau game yang kelompok atau individu nih? Individu dulu, nggak kelompok dulu. Oke, individu dulu ya. Teman-teman pasti udah hafal nama teman-teman semua di sini, teman-teman yang lain. Kalau ditembak itu gimana bunyinya? Dor. Dor, ya. Biasanya pakainya. Oke, saya tembak Hisyam, dor. Nanti Hisyam harus tembak seseorang, nggak boleh orang yang sama. Tapi sebut namanya. Oke. Contoh, Hisyam, dor. Nah. Dor. Malik Dor. Sultan Dor. Davi Dor. Ramam Dor. Rama Dor. Baca dor ya. Oke, itu kalau dor doang. Ya. Di dor udah. Apalagi di bom ya. Bom. Udah. Bom. Dilempar bom. Kalau di bom apa responnya? Mati. Oh, di bom responnya apa? Gitu ya. Gitu ya tadi. Nawaf tuh. Misalnya Nawaf bom. Tunjuk rahasia bom. Terus tunjuk yang lain. Malik boleh lempar pakai dor juga. Jadi ada dor, bom. Kalau bom harus gitu ya. Dor langsung diarahin ke yang lain aja. Misalnya nanti dor. Boleh bom. Habis itu boleh bom. Terus ya. Masih mudah ya? Tambah satu rumus lagi boleh nggak? Rumus. Kalau yang ketiga pernah tahu di Berondong ini? Responnya gimana maunya? Itu biasa nggak konyol. Kita coba yang konyol ya. Kalau
Jawabnya nggak kena. Ya. Nggak kena. Boleh ekspresi apapun, sengeselin apapun terserah, sengeselin apapun terserah. Yang penting kata dasarnya 3, nggak kena. Saya coba, Rafif, dar. Terus kasih siapa? Apa? Bom dor. Manggo. Seno bom. Daru bom. Aduh. Bom. Baik, itu bom. Ya, kita mulai sekali lagi ya. Oke, habis itu kita main game kelompokan. Dihukum lah. Dihukum, hukumannya mau apa? Dihukum? Nyanyi. Nyanyi, oke boleh nanti nyanyi ya. Baca materi. Berapa kelompok ini? 3 ya. Pernah dengar lagu permainan sih. Makan apa sekarang makan apa sekarang. Kacang apa? Kacang hijau. Sekarang kacang hijau. Hijau apa? Hijau Gelap ini. Keluh ya. Oke, kalau ini kan gampang ya. Sekarang Hadis mau ke kelompok. Jadi saya ini pertama makan apa, saya lempar ke kelompok. Maksudnya ini kan 1, 2, 3 ya. Iya. Diskusi. Yang diskusi kan ini kan 2 minggu lalu ya. Nanti habis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 lempar-lempar aja. Nggak harus kompak, nggak boleh beda. Satu orang satu bilang kacang hijau, satu bilang kacang goreng, nggak boleh. Ya. Terserah yang memimpin siapa. Terserah. Saya mulai dari kelompok Hisyam. Makan apa sekarang sekarang makan apa sekarang. Nasi putih. Salah. Makan nasi. Jadi satu kata aja namanya. Oke. Nah misalnya udah nasi nih, nanti berikutnya sesi berikutnya nggak boleh pakai nasi lagi, ganti. Ya nasi udah hangus gitu. Makan apa sekarang sekarang makan apa sekarang sekarang. Nasi putih sekarang putih apa sekarang. Putih tua. Ulang ya. Tapi itu masih terlalu mudah. Tadi semuanya nanti diacak, yang mendadak. Jadi dari sini nggak harus ke sini, bisa aja dari sini ke sini, atau balik lagi ke sini lagi gitu. Nggak masalah ya. Siap ya, harus seperti ini. Siap. Makan apa sekarang sekarang makan apa sekarang. Ada kompak? Kacang hijau. Makan kacang. Saya gitu ya. Saya ulang. Makan apa sekarang sekarang makan apa sekarang. Makan pizza sekarang pizza apa sekarang. Pisang goreng. Bisa. Ayo denger ya. Ada yang pisang tadi sini? Ada yang pisang goreng. Pisang mau pisang? Pisang. Mentang-mentang pagi makan pisang. Ya ulang ya. Ini abis ini nggak boleh gagal. Terakhir nih. Kalau yang gagal makan lagi. Nggak usah ya. 1, 2, 3. Makan apa Sekarang makan ayam sekarang. Ayam goreng sekarang. Sekarang goreng apa sekarang.
Pancasila teman-teman. Biar lebih bersemangat aja. Lanjut teman-teman, ini materi kita pada pertemuan kali ini. Judulnya dibaca rahasia yang C. Dan yang 7 dan yang atas. Oke, sudah nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Boleh dibaca Davi tujuan pembelajarannya 1 sampai 2. 1. Mensyukuri dinamika dan penerapan Pancasila dalam kehidupan negara sejak kemerdekaan hingga hari ini. 2. Menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nawab nomor 3 dan 4. Menganalisa dinamika yang terjadi dengan penerapan undang-undang Pancasila sebagai dasar negara dan dalam kehidupan. 4. Melakukan dan melakukan sebagai pertama dari undang-undang dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan partisipasi sebagai dasar negara dan pandangan milik bangsa. Baik, terima kasih Davi dan Nawab. Nah, teman-teman, ternyata Pancasila itu diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, ya banyak sekali, mungkin ada politik, apalagi ekonomi, pintar, budaya, apalagi pertahanan dan keamanan, dan mungkin banyak lagi, ya diterapkan dalam bidang pendidikan, gitu, dan sebagainya, hukum juga ya. Nah, yang pertama kita akan bahas penerapan Pancasila di bidang ekonomi. Ini fokusnya Indonesia ya, kita bahas Indonesia. Nah, ini ada pasal 33 sebetulnya. Pasal 33 ayat 1, pasal 33 ayat 2, pasal 33 ayat 3, kemudian nomor 45. 33 ayat 1 Abi juga dibaca. Yang keras ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas perkeluargaan. Nah, dalam ekonomi ini ya kita bersama-sama ya sebagai sebuah keluarga mengusahakan yang namanya kesejahteraan ekonomi. Yang kedua boleh dibaca Rahmat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup dari orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian yang ketiga, jadi yang kedua tadi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting ya. Listrik misalnya, listrik perusahaan apa yang produksi? Ya PLN ya. Punya siapa? Negara apa swasta? Negara. Nah, ayo PLN negara apa swasta? PLN. Kepanjangannya apa? Perusahaan listrik negara. Iya, milik negara, perusahaan listrik negara. Listrik itu dianggap penting, makanya dikelola oleh negara. Ya, boleh dimulai. Kemudian yang ketiga boleh dibaca Raffi ya. Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Bumi, air, kekayaan alam yang ada di dalamnya. Apa tuh? Ini masuk kekayaan alam di dalam bumi apa? Tambang. Ya, apa tambang itu apa sih? Emas, perak, batu bara, tembaga, kuningan, besi. Ya banyak sekali itu di Indonesia. Timah, nikel, uranium. Uranium buat apa? Lithium buat apa lithium? Baterai. Ya, kabel gitu ya. Itu di Lapindo teman-teman ya, di Sidoarjo itu bekas lumpurnya itu ternyata mengandung lithium, bisa buat bikin baterai itu. Ya ada berkah di balik situ. Nah, dikuasai oleh negara. Jadi memang faktanya harusnya air nggak boleh kita beli. Tapi kalau kita haus, beli ya. Aku kita masih beli itu. Aku punya siapa? Swasta. Negara apa swasta? Perusahaan nasional apa internasional? Nama perusahaannya apa? Danone. Ya, dari negara mana? Rusia. Bukan, Rusia. Eropa, ya Prancis. Danone itu Prancis. Sampai sekarang minum kita beli dari Prancis. Ya jelas, airnya dari Gunung Salak gitu ya, dari gunung-gunung Indonesia. Tapi kita beli dulu ke Prancis. Ya, uangnya masuk ke mereka pemegang saham dan itu melanggar nggak poin ketiga ini harusnya? Iya, kan bumi, air, kekayaan alam
dikuasai negara loh, bukan swasta gitu ya. Ya, nah ini ada gambar nih. Sulitnya akses air di dusun apa ini? Oliang. Ya ini Oliang ini daerah Sulawesi Selatan sebenarnya. Daerahnya hijau. Mungkin teman-teman kalau tahu daerah Jogja, yang itu Jakarta nggak? Daerah Gunung Kidul itu sama hijau, tapi airnya kering gitu. Ya, jadi banyak daerah tuh di Indonesia yang ini hijau nih katanya hutan, tapi susah airnya. Mereka mengandalkan sungai-sungai. Ini ada ya boleh tolong kasih. Keluar dulu nah, keluar dulu. Oke, terima kasih. Suaranya baik-baik. Kamu jangan jauh-jauh, itu suaranya masuk dari jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, nanti suaranya malah masuk suara musik. Boleh dari sebelah Bagas ini dihidupkan. Hidupkannya nanti di Bagas. Ya tolong ya. Terima kasih. Salam. Susahnya dapat air bersih di Jakarta. 41 narasi Jaili. Jakarta, pusat ibu kota, airnya susah. Kita lihat. Menanti datangnya air bersih adalah kebiasaan bumi setiap hari. Selama beberapa tahun, rumah susunnya ditempati belum tersambung dengan jaringan pembuka air bersih tanpa air tanah. Pengunjung juga bisa Ini di Jakarta ya, kesulitan air di Jakarta. sehari-hari penghuni rusunnya harus membeli air galon atau air tangki. Setiap bulan mereka membayar sekitar Rp300.000 untuk mendapatkan air bersih dari luar. Biaya ini lebih mahal ketimbang berlangganan air dari PDAM. Pada 2014, pengembang sudah membangun fasilitas pengelolaan air bersih untuk warga Rusunami. Namun sejak 3 tahun terakhir, airnya berbau dan tidak layak pakai. Air digelap Coaknya atau tuh. hitam, bahkan setelah dijernihkan menggunakan filter. Kondisi ini berdampak buruk bagi kesehatan para penghuni. Sekarang rasanya airnya kotor dan sering mandi gatal-gatal semua. Itu kena kaki, perut-perut malam nggak bisa tidur. Warga tidak tahu dari mana asal air tangki yang didatangkan pengelola. Meski tercemar, mereka harus memakai dan menghemat air untuk kebutuhan sehari-hari. Apartemen berkapasitas 400 unit ini tercatat dihuni oleh 480 keluarga yang dibangun pada 2008 oleh PT Reka Rumanda Agung Abadi dan dikelola oleh PT Surya Citra Perdana. Warga berulang kali memprotes dan menuntut sanksi bagi pengelola karena dianggap maladministrasi. Kasus ini membiaskan konflik air yang mengintai warga Jakarta seiring menyusutnya cadangan air alami. Di Cengkareng, cadangan air tanah tidak hanya kritis, tetapi juga sudah terkontaminasi akibat intrusi air laut. Hal ini terlihat dari peta muka air tanah yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM pada 2018 silam. Saat ini muka air tanah di Cengkareng sudah masuk ke dalam zona berbahaya, dan hal ini menjadi poin kritik bagi privatisasi pengelolaan air bersih oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PT Palingja saat ini dikontrak oleh pemerintah untuk memasok air bersih di Jakarta Barat dan Selatan kepada warga City Garden. PT Palingja menagih hingga Rp1 miliar untuk sambungan pipa air bersih. Saya juga heran dengan jarak kayak begini dari sini ini nggak inputnya
pipa induk yang biasanya dipakai pada lokal ini untuk menuju ke apartemen yang kurang lebih jaraknya cuma sekitar 300 meter. Kalau kita kan saya kira secara material dengan harga yang begitu seperti itu. Pemerintah sebenarnya menawarkan subsidi pemasangan pipa air bersih untuk rumah susun sederhana. Namun, kemudian itu tidak berlaku bagi Rusunami City Garden. Ini yang pertama ya, ada yang teman-teman di Jakarta Timur bagaimana kondisi airnya? Krisis air juga dialami warga kampung Bangkubur, Penjaringan, Jakarta Utara. Mas Selatan, bisa Selatan ya. Krisis air juga dialami warga kampung Baru Kubur, Penjaringan, Jakarta Utara. Sehari-hari warga harus membeli air pikul dari pedagang keliling karena belum semua rumah di tempat ini tersambung pipa air bersih PT Palija. Pilihan lain adalah menyedot air tanah yang sudah terkontaminasi. Ini problem besar. Ada ininya kotor lain. Nah ini kali juga 20 tahun. Dia kalau pengen warga saya nanti kita masuk ke sini. Kan kita ada kadang juga Biaya sambungan pipa air bersih untuk rumah tangga berkisar antara Rp600.000 hingga Rp1.000.000. PT Palija mengklaim sudah menawarkan kredit pemasangan pipa bagi warga berpenghasilan rendah di Jakarta. Tapi di lain sisi, bagaimana kemudian peran pemerintah dalam masalah air? Seperti yang kita tahu, air itu adalah hak asasi manusia. Memang itu kemudian tarif normal yang berlaku kemudian di rezim privatisasi air, gitu ya. Kita mendorong pengelolaan air, produksi air ya, itu oleh pemerintah daerah, gitu ya. Bukan oleh perusahaan swasta. Karena logikanya mereka akan selalu ditarik untung. Selama lebih dari 20 tahun, suplai air bersih di Jakarta dikuasai oleh dua perusahaan swasta, baik PT Palija dan Aetra, sudah mengantongi kontrak dengan Pemprov DKI hingga Februari 2023. Kedua perusahaan seharusnya memenuhi 82% cakupan air bersih pada akhir kontrak kerja, tapi hingga akhir 2018 baru sekitar 59,4% warga yang sudah dilayani. Artinya jumlah sambungan hanya bertambah 14,9% dalam 22 tahun. Infrastruktur pipa air bersih tergolong mendesak bagi Jakarta, apalagi di tengah laju penurunan muka tanah dan penyusutan cadangan air alami yang kian cepat. Kalau pipanisasi faktornya memang karena tadi kita masih keikatan kontrak yang kemudian pelaksanaan berkaitan dengan proyek pipanisasi itu dilaksanakan oleh swasta. Kita tahu target pelayanan kita sampai dengan tahun 2021 kemarin baru mencapai 65%, dan itu artinya ada gap 35%, dan gap itu yang harus kita isi. Ini adalah yang besar bagi kami karena kita tahu pihak mitra atau dalam Palija dan Aetra tidak bisa memenuhi target-target tersebut. Amanat konstitusi memerintahkan kami dalam konteks pengelolaan sistem perpindahan air minum itu memang seyogianya dilakukan oleh BUMD dalam hal ini PDAM. Jadi pipanisasi ini menjadi jawaban sebenarnya berkaitan dengan menjawab PR di mana penurunan tanah dan juga hak air bagi warga Jakarta itu jawabannya dalam pipanisasi. Tanpa sumber air baku yang layak, seluruh pipa air bersih di Jakarta menghalangi upaya adaptasi iklim karena mempercepat kekurangan akuifer alami dan laju penurunan permukaan tanah di pesisir Jakarta.
Oke ya. Dihidupkan kan mic-nya. Dari situ aja nggak apa-apa. Lanjut ya. Terima kasih teman-teman. Dua video tadi tentang apa namanya? Krisis air di mana? Di mana? Jakarta ya. Padahal Jakarta merupakan ibu kota negara. Ya, yang masyarakatnya memiliki jumlah paling banyak apa berdasarkan provinsi-provinsi di Indonesia. Dibandingkan provinsi lain, Jakarta paling banyak. Tapi ternyata airnya malah kurang gitu ya. Kita lanjut teman-teman. Yang mau ke toilet, yang mau break tadi ya, dengan janji istirahat boleh silakan kalau mau. Ya silakan. Lanjut kita materinya tadi sampai dengan penerapan Pancasila di bidang ekonomi. Ya, memang sudah menyaksikan dua video barusan. Yang berikutnya bidang politik dan hukum. Ini kasus yang sampai sekarang masih belum juga selesai, yaitu terbunuhnya Brigadir J. Kasus apa tuh? Sambo. Ya, nah, ini kan penerapan Pancasila dalam bidang hukum. Bagaimana hukum itu diterapkan, ya, merata bagi semua kelompok masyarakat, tidak memandang status sosial. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dari beberapa hal, seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi di Indonesia. Boleh dibaca, Daru? Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MA, AY, dan BPK. Nah, bukti bahwa Pancasila itu ada salah satunya dengan keberadaan lembaga negara. Ini kelas 8 teman-teman sudah belajar ya tahun lalu. Ada MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Ada 3 lembaga utama yang membuat undang-undang namanya DPR, MPR, DPD, DPRD, disebut legislatif. Kalau selain legislatif ada apa? Yudikatif. Satu lagi? Eksekutif. Yudikatif ngapain? Mengawasi apa? Mengawasi Jalannya apa? Peraturan undang-undang. Kalau eksekutif? Melaksanakan apa? Undang. Jadi ada yang bikin, ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi. Biar imbang. Nah, ini kelas 8 sudah tuntas. Dibaca boleh Zahid. Ya kan? Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Sumber dari segala sumber hukum, semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Iya. Sumber hukum tertinggi kita Pancasila. Tidak boleh ada peraturan yang bertentangan. Boleh nggak kita menganut agama baru yang tidak ada di Indonesia? Tidak bisa ya, karena sudah ada agama yang disahkan, agama yang diresmikan oleh negara Indonesia. Adapun misalnya agamanya tidak tercatat sebagai agama yang diresmikan, biasanya orang tersebut tetap menganut tapi tidak terdata. Jadi KTP-nya kan nggak mungkin Yahudi gitu, nggak ada kan? Yahudi gitu, nggak mungkin. Kosong juga nggak mungkin. Jadi kalau agama tetap harus diisi tuh. Apakah dia nanti memilih masukkan jadi Islam gitu ya, atau agama yang lain. Nah, ini bidang politik juga. Boleh dibaca Budi. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Nah, kalau ada masalah, lakukan musyawarah. Kalau musyawarah tidak ditemukan mufakat, mufakat itu apa mufakat? Kesepakatan. Kalau musyawarah nggak berhasil,
Apa ya? Kalau musyawarah nggak berhasil nih? Voting, ya, voting harusnya voting. Nah, kalau misalnya tidak didengarkan aspirasi kita, salah satunya seperti di gambar ini nih, orang melakukan demo di mana tempat ini? Bundaran HI. Undang-undang ITE tidak dapat digunakan membunuh demokrasi. Undang-undang ITE untuk transaksi bisnis, bukan membunuh suara kritis. Ini kan kalau kita salah ngetik dikit, ya kan, bisa kena undang-undang ITE. Banyak kasusnya. Makanya hati-hati di media sosial. Ini udah tadi game ya. Bidang sosial budaya. Perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal berikut: menghargai keragaman budaya Indonesia. Nah, kalau kita mewujudkan nilai Pancasila dalam bidang budaya ini, kita harus menghargai teman-teman, ya, karena kita juga punya budaya, inginnya dihargai oleh budaya orang lain, maka kita harus menghargai budaya orang lain. Dan selanjutnya dibaca, boleh Syafiq? Ya. Boleh nggak kita dengerin lagu barat? Boleh nggak? Boleh nggak? Lagu-lagu nih, kalau yang nanya guru PKN lagu-lagu. Kalau nanya guru seni boleh gitu ya. Nanya guru PKN takut nggak dibilang Pancasila, boleh nggak? Boleh. Lagu barat boleh? Boleh. Dengerin. Yang nggak boleh? Yang nggak boleh apa? Gua. Tradisi barat yang kita nggak boleh apa? Ya lagu kan budaya. Lagu barat nih. Dengerin, oke. Apa yang nggak boleh? Membuat. Nggak boleh kita bikin lagu barat. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apa? Mengikuti tradisinya dengan erat, kayak misalnya kita mengikuti Halloween bukan itu. Apa? Halloween? Halloween. Nggak boleh Halloween? Boleh. Yang nggak boleh kayak gimana coba? Yang nggak boleh itu dengan bulat-bulat tradisi dari barat kita pakai solusinya gitu. Jadi harus diselidiki. Selektif. Kalau tradisinya baik, ngantri, budaya ngantri, orang barat gimana Amang menurut kamu? Budaya disiplinnya? Iya, Baik kan? Boleh kayak gitu? Boleh. Yang nggak boleh? Yang buruk itu yang gimana? Yang ninggalin tradisi sendiri. Ya, Tinggalin dari sendiri. Itu juga kita. Kalau tradisi yang lebih baik ternyata tradisi kita misalnya kebiasaan kita nih malas ngantri. Terus kita belajar dari barat, orang barat disiplin, mau ngantri, tertib. Kita boleh nggak buang tradisi kita? Enggak. Boleh. Boleh kan? Yang nggak boleh kita terapin yang kayak gimana dong? Yang jeleknya mereka yang kayak gimana? Ada rumusnya ada barusan dibaca Syafiq paling terakhir. Rumusnya itu kalimat terakhir. Pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi. Boleh modern, boleh. Yang modern itu bukan harus kebaratan ya. Modern nggak harus barat gitu loh. Ya. Yang dijiwai apa? Pancasila. Misalnya dia sejalan dengan nilai Pancasila, boleh nggak? Kalau dia bertentangan, nah itu yang nggak boleh. Di rumusnya Pancasila nih, gitu ya. Jadi nggak semua budaya barat kita anti barat banget gitu. Kita tolak semuanya nggak juga sih. Kalau emang itu baik, ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, jiwanya masih jiwa Pancasila, nggak masalah. ISIS, apa ISIS? Islamic State, Irak Suriah ya, kalau ya. Kenapa ISIS nggak boleh? Karena radikal. Iya, kenapa radikal nggak boleh? Karena tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, iya kayak gitu. Mungkin bisa dibilang modern tuh, paham modern di daerah Jazirah Arab karena dia baru gitu ya. Banyak orang juga yang tidak mengikuti. Tapi kalau dia nggak sesuai dengan jiwa Pancasila, ya ngapain gitu? Pasti kan jelas radikal. Bagus jawabannya teman-teman tadi ya. Lanjut bidang pertahanan keamanan. Dibaca yang dulu ya Pak. Ini Aska, wakil kelas. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada UUD, NRI,
pasal 22 ayat 3 dan pasal 32 ayat 1. Nah, ini pasalnya ditampilkan di berikutnya. Dibaca Hanif. Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, lanjut pasal 30-nya. Hanif masih. UUD RI tahun 1945 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini teman-teman ya, kita punya kewajiban untuk menjaga keamanan. Kita menjaga untuk menjaga pertahanan negara. Gitu ya. Ini bidang pertahanan. Jadi kalau kita merasa menerapkan nilai Pancasila, ketika ada panggilan bela negara itu apa sih? Pas apa nih? Bela negara. Patriotisme. Bentuknya patriotisme, wujud perilakunya patriotisme. Apalagi? Bela negara. Disebut bela negara itu kayak gimana? Bela negara tuh jadi apa sih? Profesinya di bela negara apa? Tentara. Dokter? Iya. Dokter bela negara nggak? Iya. Bela negara kalau masalahnya bukan perang tapi masalahnya COVID, siapa yang? Kan dokter tuh. Mereka yang berperang. Siapa lagi? Orang tuamu semua bekerja sebagai sesuai profesi masing-masing. Bela negara bukan? Iya, hari ini kamu sedang melakukan bela negara. Sekarang kamu sedang melakukan bela negara. Jadi luas bela negara ini, ya. Termasuk wujud kamu menerapkan nilai Pancasila, teman-teman semua. Itu ya. Ini lanjut diskusi teman-teman. Ya, kita diskusi kelompok 1, 2 dan 3. Ini kan sudah siapkan 3. Ketua kelompoknya boleh maju deh. Jadi Anin dan Isyam boleh perwakilan boleh. Yang 1 ini berisi 3 masalah ya. Kata tersebut di dalamnya ada sebuah masalah ya tentang apa namanya penerapan Pancasila dalam kehidupan. Ya, boleh simpan. Nah, coba kelompok 1 Hijam bagian masalah apa? Jakarta banyak begal. Jakarta banyak begal. Nah, ini kan lagi beberapa ini 2 bulan 3 bulan itu banyak banget masalah begal. Nanti saya kasih tahu caranya. Yang kedua, kelompok kematian istri kematian Munir. Ya, beda. Masalah apa tuh? Di bidang apa tuh nanti? Yang terakhir kelompok 3 kenaikan tarif listrik. Tarif listrik itu masalah juga tuh. Ya. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Ini kan nggak bawa laptop ya, boleh teman-teman menyiapkan selembar kertas ya. Ada kertas biasa aja, oke? Kertas buku boleh ya. Nah, lanjut. Apa yang dikerjakan? Pertama, tulis dulu masalahnya. Ini nih teman-teman. Jakarta banyak begal. Makanya kenaikan tarif listrik. Nah, ini bidangnya apa berarti nih? Tadi kan kita bahas beberapa bidang ya. Kemudian penyebabnya apa? Kenapa listrik harus naik itu? Teman-teman bisa menggunakan HP yang sudah dibawa masing-masing. Sebutkan penyebabnya ya. Kemudian solusinya menurut teman-teman apa terhadap kenaikan listrik itu? Silakan. Ya, tadi Jakarta banyak begal. Kira-kira bidang apa tuh? Penerapan Pancasila bidang apa tuh? Ya, mengapa masalah itu terjadi? Jika Pancasila bisa ada, mestinya apa? Ya, respon teman-teman, apa komentar teman-teman terhadap kasus begal tadi? Lagi banyak begal nih Jakarta nih. Ya, boleh satu kertas diskusi memakai HP ya. Waktunya jangan lama-lama, 7 menit saja ya. Kan cuma sedikit. 7 menit, 10 menit lah. Kemudian Munir, itu sampai sekarang masih misterius. Siapa pelakunya? Apa motifnya? Silakan.
Ini tim ini Pak kebagian apa? Kenaikan tarif listrik. Nanti kita bidangnya apa tuh? Politik, hukum, ekonomi, keamanan, pertahanan, sosial budaya, paling berkaitan dengan masalah. Kenaikan tarif apa sih? Bagi siapa masalahnya? Silakan kerja bareng. Kelompok 1 Jakarta banyak begal. Ya, ini bisa dicari di internet baik banget. Ya, 2 bulan 3 bulan ini banyak sekali berita tentang banyak begal. Bijak berarti itu apa aja Pak? Ada pertahanan, keamanan, politik, sosial, budaya, hukum, boleh. Dan kamar. Saya bilang penyebabnya apa? Kenapa orang melakukan begal? Untuk cari penyebab itu sampai. Solusinya Kalau bilang namanya pertahanan kepanjangan. yang tadi luar ya? Sinyalnya itu ya? Bukan sinyalnya. Enggak, dia kalau itu nggak pakai premium kok awal. Satu. Dia nggak harus ini dibayar. Ya, sinyal ya harus premium Pak. Oh premium? Iya. Apa tulisannya? Yang buka fiturnya premium, panggilan video kerja sarana, udah sama ini. Enggak kok dia bisa 2 jam bisa itu yang lalu. Sinyal Bilang yang mau ke toilet silakan ya, kerjain aja. Solusi nih masalah bidang penyebab solusinya. Udah ya Pak. dan Cari dalam. terbatasnya lapangan kerja untuk masyarakat sosial terbatasnya lapangan kerja
Di jalan Di mana tuh? Kejadian di mana? Jakarta Daerah mana? ada belum Mas? Di jalan Arjan dan di Kalang kita balik atau kita balik? Kayak apa ya Pak? Jadi gimana? Jadi gimana baiknya? Apa? Solusi dia juga. Bisa itu kalau Ini juga ini pakai ini ya. Kalau yang mau dibuat apa ya? Pak, tempat kejadian paling sering gitu loh. Boleh. Terus satu solusi apa? Oh, merawat tuh sering. Udah, solusi. Selesai. Udah Pak. Oke, udah. Udah. Sip. Dikit lagi ya, mau satu nih. Cuma dari berita itu kan. Baik, nanti ada berapa mau aja. Yuk. Ya, teman-teman, kayaknya sudah ya, waktunya cukup ya. Kita boleh presentasi dulu perwakilan kelompok. Siapa yang udah siap duluan nih? Udah siap semua. Kelompok 3 boleh, perwakilan siapa yang udah siap? Berdiri, boleh. Teman-teman diperhatikan dulu ya, ini kelompok 3 mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 menaikkan tarif listrik. Menaikkan tarif listrik ini ada di bidang ekonomi. Penyebabnya adalah asumsi makroekonomi harga minyak Indonesia, inflasi harga batu bara, solusi
solusinya itu memasang panel surya, hemat listrik, hemat air. Ya, terima kasih kelompok 3 ya. Terima kasih kelompok. Ada yang menanggapi solusi dari kenaikan tarif listrik, hemat air, apalagi tadi Memasang panel surya, memasang panel surya, listrik ini ya, listrik matahari ya. Apalagi hemat listrik. hemat listrik. Ada yang mau nambahin nggak? Supaya hemat listrik nih, menanggapi kenaikan harga listrik. Nambahin? Ada yang mau nambahin? Silakan, David. Ada yang mau nambahin? Oke, boleh Cican nih mau. Penyebabnya kenapa? Ada? Nggak ada? Solusi supaya apa? Ya, betul 23% tadi disampaikan. Tinggi apa tidak? Tinggi ya. Kalau misalnya biasa bayar listrik 1 juta, jadi berapa? Kenaikan harga listrik itu berpengaruh juga kepada ini kenaikan harga batu bara. Nah, iya. Dipengaruhi oleh kenaikan batu bara. Ini ada. Ada tadi disampaikan ya? Ya. Terima kasih. Siap. Nah. Ya, lanjut. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 2 silakan. Kelompok 1 dulu. Boleh. Boleh, Pak. Oke. Jadi kelompok saya kelompok 1 ini mendapatkan kasusnya adalah Jakarta banyak begal. Jakarta banyak begal itu masuk ke dalam bidang pertahanan atau keamanan. Dan penyebab Jakarta banyak begal ini adalah mungkin satu faktor media, khususnya film serta games. Jadi berpengaruh kepada sifat kita semua games dan film. Habis itu yang kedua, lemahnya pengawasan sosial dan keamanan. Yang ketiga, kondisi perekonomian negara kita yang masih belum cukup baik dan terbatasnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kelas bawah. Dan terakhir, sama seperti nomor 2 tapi bedanya pengawasan di kalangan masyarakat. Nah, habis itu tadi kalau solusinya, solusinya ini meningkatkan pengawasan di jalan dan di kalangan masyarakat, dan yang kedua meningkatkan sumber daya manusia atau SDM. Ada contoh lokasi yang rawan terhadap kasus ini, kasus banyak begal ini. Ada di wilayah yang paling rawan yang ini ada di Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Lama, dan yang terakhir adalah Pasar Berempat ya? Berarti tempat. Oke, cukup. Sekian dari kakak saya, Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jaksel semua kayaknya tuh tadi. Iya malah Jaksel. Jakarta banyak Rawan begal. ya. Jaksel malah paling rawan kayaknya. Ya, solusinya tadi peningkatan sumber daya manusia, pengawasan di jalanan dan di masyarakat. Ada lagi yang mau nambahkan? Solusinya? Oke, kalau nggak ada lanjut kelompok 2 nih. Presentasi tentang misteri kematian Munir. Siapa Munir? Aktivis apa? Hak asasi manusia. HAM. Bagus. Dari kelompok untuk masalah yang diambil dari kelompok kami adalah masalah misteri kematian Munir. Masalah ini berbidang di hukum dan juga politik. Penyebabnya di bidang hukum itu karena penyebabnya yang dibunuh dengan cara diracuni menggunakan arsen. Sedangkan di politik itu penyebabnya karena dia mempunyai perselisihan dengan politik orde baru. Iya. Ya, untuk solusi dari masalah ini adalah mencari orang di balik banjir tersebut dan menghukumnya dengan setimpal. Ya. Ada lagi? Ya, terima kasih. Oke. Ya, mencari siapa pelaku pembunuh aktivis hak asasi manusia Munir ini dan memberikan hukuman yang setimpal. Bidang apa tadi? Politik dan hukum. Ya, Polhum, politik dan hukum. Kita lanjut teman-teman, sudah selesai semua ya?
Ya, Pak Jis mengirimkan sebuah link ya, teman-teman nanti bisa isi di rumah. Ini linknya tentang penilaian antar teman. Jadi misalnya Davi satu kelompok dengan Rasya. Davi nanti tentukan mau nilai siapa nih? Rasya. Rasya mau nilai siapa? Nah, Abi misalnya. Abi mau nilai siapa? Gitu ya. Memberikan penilaian. Angket-angket biasa aja. Bagaimana keaktifan Rasya? Bagaimana Abi dalam mencari solusi permasalahan? Jadi Pak Jis share linknya nih di grup kelas. Nah, ini ya, kami tulis penilaian teman. Di rumah saja di sini ya. Satu orang satu kali nilai. Selanjutnya teman-teman ya, ini ada lembar kerja yang teman-teman harus kerjakan, tidak banyak, hanya 5 soal saja ya, dikerjakan masing-masing. Pak Jis ingin mengecek sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah kita pelajari. Hari ini, materi hari ini barusan. Dicari jawabannya. Ya, waktunya 3 menit, 5 menit, 5 menit. Ini soalnya nggak terlalu ini ya. Ada beberapa soal yang sisanya soal menengah. Jadi nama dan kelas. Oke, waktunya sudah selesai teman-teman mengerjakan beberapa soal tadi. Kita langsung bahas nomor 1. Saya kasih kepada siapa yang belum, Malik. Oke, Malik mana tadi? Nomor 1 dibaca dan dijawab. Bahwa ini merupakan bentuk nyata dari diwujudkannya nilai-nilai Pancasila di bidang politik, kecuali A. Adanya lembaga-lembaga negara sebagai Tuhan. Jawabanmu ya? A. Yang A. Benar. Benar, sama. Sama. Ada yang lain? Boleh, berbeda boleh ya. Harus sama. Di bawah ini merupakan bentuk nyata dan dari diwujudkan dari nilai Pancasila di bidang politik, kecuali ya, ada yang lembaga-lembaga negara yang sesuai kebutuhan, ada sistem nasional dengan Pancasila, sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah. Ya, yang A ya, di mana ya? Oke, terima kasih. Lanjut nomor 2. Yang belum kebagian baca siapa? Nafid, ya Nafid, silakan nomor 2. C, ada yang lain? C, yang lain sama? C? Oke, jawabannya C, betul ya. Berarti C masuk kemana Pak?